Kalau lu bayar, Cilen gitu kayaknya. Lu bukan Ahok lagi. Saya nggak pernah buka apa isinya, tapi itu saya tangkap itu uang, jadi saya dorong kembali. Tolong dibawa pulang saja. Terus di pusaranya kamu tulis saja mati adalah keuntungan. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Karena Bung Hatta tidak korupsi, sampai mati dia tak bisa beli sepatu Beli. Tak banyak pemimpin seperti Bung Hatta memimpin tanpa menguras harta negara. Penghasilan pejabat semakin tinggi, tapi korupsi masih belum juga mati. Boro-boro mengabdi untuk negeri, malah sibuk perkaya kerabat sendiri. Saat para pejabat makin banyak tertangkap, masihkah kita bisa berharap? Inilah Mata Najwa. Perisai anti korupsi. Ia dikenal sebagai pribadi yang tanpa tedeng aling-aling mengawal aksi bersih-bersih di tubuh pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Mengaku sebagai putra daerah namun tak surut nyali menaklukkan ibu kota. Seperti apa konsistensi Basuki Cahayapurnama memerangi korupsi? Berikut perjalanan Mata Najwa. Kini warga Jakarta punya sosok pendekar anti korupsi bernama Basuki Cahayapurnama. Konsisten memerangi korupsi sejak menduduki kursi DPRD Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, membuat pria yang sohor disapa Ahok ini diganjar Bung Hatta Anti-Corruption Award 2013. Memotong anggaran dinas agar lebih efisien, mengunggah rapat-rapat anggaran lewat situs media sosial YouTube, hingga mengadakan lelang jabatan adalah sebagian bukti nyata komitmennya memberantas korupsi. Kita juga melihat budaya transparansi itu sangat diutamakan sehingga ada pengawasan dari berbagai pihak dan mengurangi potensi adanya korupsi. Setahun sudah ia menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selama itu pula Ahok kerap marah ketika para bawahannya tidak bekerja maksimal melayani masyarakat. Ketegasan dan kejujuran adalah prinsip utama yang ingin ia tanamkan kepada ketiga putra-putrinya. Bapak selalu ngomong kalau marah untuk sesuatu yang benar, kalau itu salah dan marah untuk sesuatu kebenaran, itu bagus. Daripada udah tahu salah, masih didiemin, seperti itu. Dan anak-anak memang dari dulu juga udah tahu kalau bapaknya ngomong itu memang kenceng dan yang paling jelas anak-anak tahu kalau bapak itu berbuat memang benar-benar berbuat untuk masyarakat. Dan telah hadir di studio Mata Najwa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang lebih akrab dikenal dengan Ahok. Selamat malam Pak Ahok. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa Pak Ahok. Sama-sama. Saya ingin mengucapkan selamat Bung Hatta Anti-Corruption Award untuk Basuki Cahayapurnama. Terbebani tidak dengan award ini? Ya, saya hanya berpikir gini, sebetulnya pejabat tinggi negara itu tidak perlu dapat award sebetulnya. Kenapa? Karena kamu memang disumpah untuk tidak korupsi. Setiap pejabat waktu dilantik pasti sumpah kan, saya tidak akan menerima apapun juga yang dapat saya duga ada hubungan langsung tidak langsung dengan jabatan saya gitu loh. Jadi kalau seorang pejabat tidak korupsi ya tidak perlu dihargain karena itu memang sumpah jabatan dia. Cuma karena dalam situasi seperti saat ini, ketika ada stigma bahwa semua orang berpikir pejabat itu pasti korup, tidak ada pejabat yang jujur gitu loh. Nah ini, makanya saya pikir saya hargai sekali penghargaan ini untuk mematahkan stigma bahwa tidak ada pejabat yang jujur. Nah sekarang kita buktikan ada pejabat yang jujur gitu loh. Dan Anda merasa berani dan kemudian ingin menunjukkan dada, sayalah pejabat yang jujur? Ya, untuk memberikan contoh, bukan saya nantang, saya terpaksa harus jadi showcase. Tidak ada pilihan. Ini harus jadi showcase untuk menontonkan bahwa di Republik ini masih ada orang jujur gitu loh. Yang berani menantang periksa harta saya, pajak yang saya bayar, sesuai atau tidak kira-kira gitu loh. Pajak dari penghasilan saya gitu. Nah ini yang perlu kita lakukan. Pengusaha juga mungkin sebagian juga tidak berani karena tidak bayar pajak yang penuh juga. Tapi Basuki Cahayapurnama berani untuk buka-bukaan hartanya karena tidak ada yang disembunyikan? Ya memang hartanya nggak banyak.
Kita nanti akan buka karena tadi saya sudah lengkap data saya soal kekayaan Anda Pak Ahok, dari mulai laporan harta Ya, kan kekayaan, kekayaan tanah, kan? buku tabungan, kemudian penghasilan, sudah lengkap data-data saya di atas meja Mata Najwa karena Ini bahaya sekali, dapat dari mana? saya sudah lengkap semuanya harta kekayaan Ahok. Jadi karena kalau kita akan lihat laporan pengumuman harta kekayaan penyelenggara negara di tahun 2012, walaupun tadi Anda katakan bahwa sesungguhnya ini nilainya mungkin saja Nilai NJOP. nilai NJOP, jadi jauh lebih besar. Cuma tidak apa-apa lah, kita lihat yang ada sekarang. Jadi kalau sekarang itu harta Anda Pak Ahok ini 2012 12 miliar 458 total harta kekayaan pertama. Di tahun 2009 ketika itu totalnya 7 miliar. 12 miliar menurut Ahok itu sebetulnya bukan nilai harta sesungguhnya. Karena ini hanya berdasarkan NJOP, Karena tanah Ahok saya ini. nggak punya uang cash kan. Saya itu jarang sekali simpan uang cash. Nggak mungkin lah kita penghasilan setahun 1,5 miliar, kita beli mobil 3 miliar kan nggak masuk akal. Penghasilan 1,5 miliar. Kita akan buka penghasilan Basuki Cahayapurnama. Yang pertama, yang jelas kalau dari gaji dan tunjangan memang sangat kecil. Kan hanya gaji pokok itu total hanya 6 juta ya Pak ya? Ya. Ini itu kalau gaji pokok dan tunjangan. Tetapi kan kemudian ada uang biaya dukungan rumah tangga. Kemudian dapat juga uang insentif pemungutan pajak daerah itu hampir 60 juta. Jadi ya kurang lebih tadi berapa, 61 juta, ya hampir 120 juta lah. Lumayan lah. Lumayan 120 juta sebulan. Ya, Jakarta lumayan lah. Lumayan ya. Itu semua bersih Anda terima, Ya, Anda kalau uang bawa segitu pulang. mana mungkin bisa beli 1 miliar, mobil 1 miliar, atau beli rumah, nggak bisa. Kecuali Kalau korupsi. cicilan rumah 100 juta saja sudah tidak sanggup kita bayar. Jadi Anak sekolah 3. Anak sekolah bisa 400 jutaan. Sekolah di internasional gitu kan. Nah, jadi kita minimal dulu saya masih simpan 30-40 juta per bulan. bisa nabung 40 juta per bulan. Ya, cuma saya kerja kan, beberapa perusahaan ada gaji, ada usaha juga kan. Kita punya uang operasional kan. Uang operasionalnya banyak sekali nih kalau catatan saya Pak Ahok. Uang operasional Banyak. untuk wakil gubernur itu bisa sampai 755 juta Ya, sebulan. karena ada peraturan pemerintah, setiap daerah, kepala daerah boleh punya uang operasional maksimum 0,15% untuk daerah yang di atas 500 miliar PAD-nya dari penghasilan asli daerah. PAD DKI kan hampir 27 triliun setahun. Nah, kalau 27 triliun dikali 0,115 udah 30 M lebih kan. Nih, ini contohnya Pak, 755 juta. Iya. Biaya koordinasi dikasih 165 Itu cuma juta. penamaan ya, kita bisa pindahkan macam-macam sebetulnya. Selama ini jadi Anda gunakan untuk apa nih? 750 juta untuk Ahok. Macam-macam. Di Jakarta tuh banyak sekali anak-anak sekolah yang udah lulus ijazahnya ketahan. Ada yang 1 juta, ada yang 4 juta, ijazahnya ketahan. Nah itu dia kirim surat pada kita tebus ke sekolahnya pakai uang itu. Terus orang kadang-kadang butuh alat-alat kesehatan, ortopedi, anak-anak yang ada mengalami cacat waktu lahir. Dia kadang butuh alat-alat bantu kan. Itu kan tidak mungkin dibantu dengan KJS atau dengan program-program. Sepatu misalnya, atau RSCM kan banyak sekali alat. Nah itu biasanya mereka kirim, kasih saya atau SMS saya, mau kursi roda semua, kita turun tim, dicek betul, kita belikan. Sempat membaca ketika Anda menjadi bupati dalam pengambilan sumpah Anda sempat usul seharusnya ditambah lagi lafalnya, bukan hanya sekedar untuk menegakkan konstitusi dan sebagainya, tetapi ada lafal sumpah yang harus ditambah. Apa itu Pak? Ya maksud saya kalau saya maling ya terkutuk saya seluruh keluarga bisa seperti itu kan. Seharusnya jadi begitu. Jadi jelas gitu kan. Bisa seperti itu kan. Coba lihat, semua pejabat waktu disumpah tuh pasti ngomongnya seperti itu. Saya bersumpah tidak boleh terima apapun, segala macam, nggak boleh membuat kasih orang apapun gitu kan. Nah, waktu saya jadi bupati saya bisa tahu duganya bagaimana. Misal saya jadi bupati, teman saya kirim kulkas yang besar. Teman usaha saya kenal gitu. Nah, saya tolak. Oh, dia marah-marah, kamu sombong sekali, tidak terima kulkas saya. Nah, saya dapat duga ini bukan kasih teman, kasih bupati. Karena waktu saya menikah, waktu bapak saya meninggal, dia cuma kasih saya 100.000. Artinya teman nggak benar ini gitu. Harusnya waktu saya lagi susah kasih saya 2 juta kayak gitu waktu menikah gitu kan. Jadi ini pasti karena betul jadi bupati kasih kulkas, berarti ini nggak benar. Kalau lu bayar, Cilen gitu kayaknya. Lu bukan Ahok lagi,